Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Tetap semangat ya belajar untuk hari ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan mengawali dengan berdoa dan melanjutkan materi kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari dari awal pertengahan hingga akhir, berikan kami hikmat dan kecerdasan, dan berkati kedua orang tua kami yang senantiasa tetap terus mendukung kami dalam belajar dan memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan buat sekolah dan guru-guru kami yang sudah menjalankan setiap proses belajar mengajar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita masuk di poin yang ke B. Arti penting Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Langsung saja kita masuk di poin yang ke B ini. Kehidupan dalam sekolah kita saat ini dapat diibaratkan dalam kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Nah, kehidupan di sekolah ini diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi sama-sama memiliki peraturan baik di sekolah maupun di negara kita. Kalau di sekolah itu yang kita kenal tata tertib sekolah, misalnya dalam berpakaian, dalam kita sopan santun dengan guru atau dengan kakak tingkat dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sedangkan di negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, manfaat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara adalah alat kontrol pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara seperti kita saat ini. Jadi sebagai alat kontrol dan penentu hak dan kewajiban negara. Nah, akibatnya dari undang-undang, bila tidak ada undang-undang kehidupan bermasyarakat mengarah kepada ketidakharmonisan. Jadi akibatnya jika tidak ada undang-undang mengarah kepada ketidakharmonisan, dan apabila tidak ada undang-undang antara lain bisa terjadi karena perang saudara satu dengan yang lain, berbeda suku dan budaya. Itu kalau misalnya nggak ada undang-undang pasti akan berantem. Jadi ada perang saudara. Bahkan mungkin bubarnya suatu negara bisa saja sampai sejauh itu akibatnya kalau tidak ada undang-undang. Nah, karena dalam undang-undang ini memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah negara serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, arti penting Undang-Undang NRI tahun 1945 bagi kita semua warga negara. Ini sebagai alat kontrol yang mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Masuk di poin yang ke J. Peran tokoh perumusan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anggota BPUPKI telah mewakili seluruh Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Jadi di anggota BPUPKI ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu sikap nasionalisme dan rasa cintanya kepada agama dan agama.
Nah, pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Nah, perannya di mana, Mr. Ari? Perannya di sini. Jadi ada perbedaan antara golongan yang nasionalisme dengan golongan yang agama atau yang cenderung kepada agama. Dari kedua golongan itu, peran tokoh perumusan undang-undang ini tetap jalan hingga sampai saat ini apa? Bagaimana di dalam berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena itu patut kita contoh peran tokoh perumusan undang-undang di dalam anggota BPUPKI. Masing-masing di mana mereka punya pendapat yang berbeda, ada di golongan nasionalis, ada di golongan agama, tapi di mana mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tidak mengutamakan golongannya sendiri atau kepentingan sendiri. Selanjutnya, di mana kita belajar peran tokohnya dari dalam persidangan PPKI. Tadi BPUPKI, sekarang PPKI. Nah, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, peran yang perlu kita contoh atau kita teladani, di mana di dalam sidang PPKI ini ternyata memunculkan atau peran tokohnya dapat yang kita pelajari adalah sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Jadi peran tokoh mereka dalam sidang PPKI di mana mereka sikap patriotismenya dan rasa kebanggaan akan cinta tanah air itu yang perlu patut kita teladani atau contoh. Oke, terakhir, di mana sistem Undang-Undang 1945 sebelum perubahan. Ini yang perlu kalian tahu ya, ada 3. Pembukaannya terdiri dari 4 alinea. Kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal-pasal demi pasal. Sedangkan sistematikanya yang kita tahu sampai saat ini pembukaannya terdiri dari 4 alinea. Yang ke B, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Nah, ini yang seringkali akan keluar di beberapa ujian soal-soal seperti ini, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang perlu kita contoh bagaimana semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan undang-undang. Bagaimana sikap rela berkorban, persatuan, kesatuan, cinta tanah air, musyawarah yang mufakat, tidak mementingkan golongan sendiri atau kepentingan sendiri tapi kepentingan bersama. Ini perlu kita contoh semangat dan komitmen mereka kepada bangsa dan negara Indonesia. Kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan ya. Mister akan selalu senantiasa menjawab setiap pertanyaan kalian. Dan kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan berikan kami kekuatan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.